Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan nih, kita udah masuk di awal bulan Juni ya Kak, bulan yang baru. Gak kerasa udah mau setengah tahun ya adik-adik. Nah, walaupun kita masih ibadahnya online, tapi kakak-kakak sekolah minggu berharap adik-adik di rumah selalu kasih yang terbaik. Nah, yuk adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Kakak minta adik-adik ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Kalau yang lagi makan mungkin disimpan dulu makanannya, yang lagi main disisipin dulu mainannya. Kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, oke? Yes, oke Kak. Yuk, kakak mau ajak kita untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah. Adik-adik boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan menginjak bulan yang baru Tuhan, bulan Juni, itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, biar Roh Kudus-Mu yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami percaya walaupun kami ibadah secara online, kami yakin Tuhan Yesus selalu ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Seperti biasa, kakak mau ajak adik-adik di rumah bangkit berdiri dulu. Mari ya Kak. Mari bangkit berdiri. Yang masih duduk boleh berdiri, kita memuji Tuhan, mau loncat-loncat ya Kak. Ya, kita mau happy-happy nih. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik di rumah apa kabarnya sih? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kayaknya masih belum semangat sih Kak. Kakak tanya sekali lagi ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang ngerasa kebaikan Tuhan tuh luar biasa banget? Boleh lambaikan tangannya adik-adik. Aku. Puji Tuhan kalau adik-adik di rumah masih ngerasa kebaikannya Tuhan Yesus sampai detik ini. Karena apapun yang terjadi Tuhan Yesus selalu baik banget buat kita ya Kak. Yuk Kak, kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah boleh tepuk tangan ya. Harus semangat ya di rumah ya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur
belum? Kalau udah ada yang keringetan boleh angkat tangannya. Belum, Kak, belum. Kak Tasya udah keringetan belum? Belum, baru awal, Belum. Kak. Masih kurang kayaknya ya, Kak? kurang. Oke. Siapa yang ngerasain sukacita hari ini boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Oke, Kak, kita lanjut. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Jempolnya siap-siap. Tuhan Yesus baik. Jangan lupa jempolnya. Amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulang lagi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Siap-siap tunjuk temannya, tunjuk orang tuanya di rumah ya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, oke? Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi, Yesus baik bagimu. Amin. Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya, luar biasa ya. Nah, tadi kan kita udah muji Tuhan, udah lompat-lompat. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk menyembah Tuhan, oke? Kalau menyembah Tuhan adik-adik harusnya sudah tahu ya, sikap yang terbaik. Ambil sikap duduk yang terbaik. Jangan lupa siapin Alkitabnya, harus kasih sikap yang terbaik. Yuk adik-adik. Kan tadi kita udah puji Tuhan nih, udah loncat-loncat ya Kak. Saatnya kita siapin hati kita, siapin telinga kita. Kita mau dengar surat cintanya Tuhan. Yang mau dengar surat cintanya Tuhan bilang amin. 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 Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau naikin satu lagi lagu penyembahan buat Tuhan. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Bila setiap penyembahan ini kita datang dari hati adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau naikkan dari awal adik-adik. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lagi ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita mau satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus yang baik. Puji Tuhan, hari ini Tuhan kami kembali Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami mau terima Tuhan dengan kuasa Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, dan buat kekuatan di setiap orang di setiap kami Tuhan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang urapi kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengar Tuhan, Kau juga urapi kami Tuhan, dan berkati kakak-kakak yang akan membagikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, yang siap mendengarkan isi hati Tuhan sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kembali lagi dengan kakak pada Pockets Ministry, ibadah Pockets Ministry. Ayo adik-adik yang kemarin beribadah minggu lalu, bisa tulis di komen apa tema minggu lalu dan siapa pembicara, siapa yang sharing. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan mengumpulkan kami walaupun melewati live stream, melewati YouTube Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, agar apa yang keluar dari bibir mulut hamba dapat memberkati adik-adik Pockets juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pada minggu ini kakak membawa tema tentang perumpamaan anak yang hilang, hati yang kembali dalam kasih. Dan di sini diambil pada Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca terlebih dahulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan telah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Oke, sebelum kita mendengarkan sharing lagi, mari kita menyaksikan sedikit video. Kita akan menyaksikannya bersama-sama. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." "Baiklah anakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu, ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Adik, seperti tadi kita sudah menyaksikan, ini akan dijelaskan tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Oke, dan di sini seorang ayah memiliki dua anak, yaitu yang sulung dan bungsu. Di sini anak yang bungsu ini meminta harta kekayaannya. Dia meminta warisan, padahal ayahnya belum meninggal, ayahnya masih hidup. Tapi seorang ayah ini memberikan hartanya tetap kepada anak ini, walaupun pasti sedih, pasti sakit perasaan orang tuanya, karena dia meminta harta warisan, sedangkan ayahnya masih sehat, masih hidup. Dan juga pada saat dia telah menerima semua kekayaannya, ia langsung pergi meninggalkan ayahnya ini. Betapa rasa sedihnya. Anak bungsu itu pasti kan anak yang paling disayang ibaratnya. Tetapi kenapa sih anak ini malah mau meninggalkan ayahnya? Kenapa sih anak ini malah pergi meninggalkan ayahnya? Padahal ayahnya masih sehat, masih hidup. Kenapa dia meminta harta warisan? Dan juga pada saat dia pergi, tapi seorang orang tua tidak pernah meninggalkan kita. Orang tua kita gak pernah pergi dari kita. Kita mungkin pernah pergi dari orang tua kita. Kita mungkin pernah kesel sama orang tua kita. Tapi sama seperti kisah ini, bapak ini tetap menunggu anaknya untuk kembali kepada dia. Yang terpenting adalah anak ini mau kembali kepada dia dan mau mengakui kesalahannya. Dan pada akhirnya bapak ini memeluk anaknya dan juga menyuruh hambanya untuk menyiapkan lembu yang terbaik dan juga makanan yang hebat, makanan yang baik, dan juga pakaian yang terbaik, cincin dan lain-lain dipakaikan kepada anaknya. Walaupun si sulung marah, walaupun si sulung tidak suka, tapi perlahan-lahan bapaknya memberikan masukan kepada si sulung. Demikian juga kita datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik banyak melakukan apapun yang tidak disukai oleh Tuhan, walaupun adik-adik datang kepada Tuhan hanya pada saat jam-jam tertentu, tapi di sini Tuhan gak pernah meninggalkan kita adik-adik. Tuhan selalu setia dan selalu menyertai kita. Yang terpenting adalah adik-adik, kakak, dan orang-orang di sekitar semuanya mau mengakui kesalahan kepada Tuhan. Ia selalu menunggu kita untuk kita datang kepada Dia kembali. Sama seperti di sini, adik-adik, yang terpenting adalah kita tahu bahwa orang tua tidak pernah meninggalkan kita. Ibaratnya adalah sama seperti Tuhan mengisahkan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Walaupun adik-adik, kakak, atau siapapun telah melakukan banyak kesalahan, walaupun kita telah pergi kepada yang lain, walaupun kita tidak datang selalu kepada Dia, Dia selalu menunggu adik-adik Dia selalu mengetuk hati kita. Yang terpenting adalah kita mau mengakui kesalahan kita. Yang terpenting adalah kita mau kembali kepada Dia. Yang terpenting bahwa kita mau mengakui kesalahan kita dan tidak melakukannya lagi. Bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Jadi adik-adik, di sini bahwa kita menjadi anak-anak Pockets Ministry harus selalu setia kepada Tuhan, harus selalu tahu bahwa Tuhan adalah prioritas kita. Mungkin kita mengatakan bahwa aku ada tugas ini Bapak, tapi sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti kisah ini, bahwa seorang Bapak selalu menunggu anaknya, demikian juga Bapak selalu menunggu kita untuk datang kepada Dia. Jadi di sini adik-adik mungkin bisa tulis di komen bahwa apa sih
yang bisa kita lakukan untuk datang kepada Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa untuk menutup sharing pada hari ini. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu dan kami juga telah memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Engkau yang memberkati agar sharing pada hari ini dapat memberkati adik-adik dan juga adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau selalu menjaga kami dan Engkau selalu menunggu kami untuk datang kepadamu, dan Engkau selalu memberi pengampunan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya, di nomor 68711600705 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.